kita mulai dengan berdoa. Siap, siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingatkan kembali anak-anak Ibu tetap menjaga jarak. Kemudian kalau tidak berbicara dalam jangka waktu yang lama, tidak disarankan untuk membuka maskernya. Bisa dipahami? Tahu. Oke, kita ambil absen dulu ya. Aini Putri Diwita. Hadir, Bu. Dela Amelia Putri. Sebelum kita memulai kegiatan kita, biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu ingin tahu dulu siapa yang masih ingat yang kita pelajari yang kemarin? Ya, ini apa ini? Tentang dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, bagus. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mengasih tahu dulu manfaatnya kita belajar ini untuk apa. Ya, setelah kita belajar ini nanti diharapkan anak-anak Ibu mampu menentukan, mampu menganalisis kalau sikap seperti ini masuk ke dalam bidang politik dan hukum. Kalau sikap yang seperti ini masuk ke bidang ekonomi. Sementara untuk KD-nya masih sama dengan yang kemarin, yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Itu masih sama KD-nya dengan yang kemarin. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada pagi ini ada 4. Menyaksikan video yang diunggah ke YouTube, anak-anak Ibu diharapkan dapat merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan dengan baik. Berhubung tadi masih ada beberapa yang belum menonton video ataupun membaca buku, Ibu kembali menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini sebelum kita berdiskusi. Bagi anak-anak Ibu yang sudah menambah pemahamannya lagi. Kita lihat dulu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama bidang politik dan hukum. Di bidang politik dan hukum ada beberapa persoalan di sana, yaitu mengenai lembaga negara, HAM, demokrasi dan hukum. Untuk hak asasi manusia, Indonesia mengakui hak asasi manusia, tetapi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hak asasi manusia itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Contoh nyatanya, misalkan Ibu kasih tugas nggak dikerjakan, Ibu suruh baca nggak dibaca, nanti di akhir cerita menuntut dapat nilai yang tinggi, itu seimbang nggak hak dengan kewajibannya? Tidak. Seimbang bagaimana? Kerjakan semua tugasnya, ikuti semua perintah yang ada, kemudian baru berhak mendapatkan nilai yang baik. Itu dia yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Mengenai demokrasi, ya, demokrasi. Apa itu demokrasi? Siapa yang bisa? Ya, Irfandi, apa itu demokrasi? Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bagus. Siapa yang tahu Indonesia memakai demokrasi apa? Ya, silakan Gani. Demokrasi Pancasila. Ya, sudah benar apa yang dibilang Gani? Sudah, Bu. Nah, apa demokrasi yang dipakai Indonesia? Oke, demokrasi Pancasila. Ini gambar apa? Kotak suara. Apa lagi selain kotak suara? Pemilu. Ya, orang memilih. Semua jawabannya benar. Kotak suaranya ada.
dikembangkan di Indonesia. Sekarang yuk kita amati gambar ini. Silakan anak-anak ibu amati dulu. Sembari anak-anak ibu mengamati, ibu akan membagikan LKPD. Sudah diamati? Sudah. Apa yang nampak? Orang sedang makan. Main HP. Apa lagi yang nampak dari gambar itu? Individual. Individual. Apa lagi? Kemudian kita lihat dulu. Kalau di gambar yang pertama, kira-kira menggambarkan apa itu gambarnya? Gambar kehangatan. Apa lagi? Kekeluargaan. Harmonis. Kalau gambar kedua? Individual. Sibuk sama sendiri-sendiri. Sibuk sendiri-sendiri. Adakah interaksi antara orang yang satu dengan yang lain? Ada. Berikutnya, ini tugas kita. LKPD ini sudah ibu bagikan ya? Nah, silakan anak-anak ibu analisis dua gambar tadi. Kalau ada yang ragu nanti boleh panggil ibu. Kemudian, sembari anak-anak ibu diskusi, ya, ibu tetap melakukan penilaian. Siapa yang aktif, siapa yang benar-benar berdiskusi. Hai. Sudah selesai? Sudah selesai semua kelompok? Sudah. Sebelum kelompok itu tampil, si penerapan nilai sila keempat. Menghargai pendapat orang lain, mendengarkan orang lain sedang berbicara. Intinya kita tidak boleh memotong teman yang sedang berbicara. Kalau ada teman yang berbicara, diam dulu. Setelah selesai temannya, baru kita angkat tangan, baru bicara. Bisa dilaksanakan? Bisa. Sekarang ibu mau tahu siapa yang siap untuk tampil? Kelompok siapa? Ibu. Ini, oke. Silakan waktu dan tempatnya kepada kelompok politik dan hukum untuk tampil. Ya, ibu akan mengamati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu guru serta teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok politik dan hukum untuk menampilkan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan 4 orang. Saya Irfandi Mulyadi sebagai moderator, Putri Nabila sebagai penyaji, Dela Melia Putri dan Batia sebagai anggota. Baiklah, kepada Nabila waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya Putri Nabila sebagai penyaji akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Apa faktor penyebab dari bahan tersebut? Kemajuan teknologi dan kembangnya sikap individualisme dan berkurangnya nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Apakah perubahan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Berikan penjelasan Anda. Tidak, karena perubahan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti meningkatnya sikap individualisme dan rasa acuh terhadap orang lain. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, Seri. Saya Vika dari kelompok ekonomi akan membagikan pertanyaan kepada kelompok politik ekonomi. Bagaimana menggunakan HP agar tidak merusak nilai Pancasila? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, iya. Baiklah, saya Jennifer Milis dari kelompok Angkam akan memberikan pertanyaan termasuk kelanjutan manakah perubahan nilai pada gambar tersebut. Baik. Ada lagi yang akan bertanya? Baiklah, kami akan mendiskusikan pertanyaan terlebih dahulu.
akan menjawab pertanyaan dari kelompok Hamkam. Keempat, nilai sosial budaya seperti nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Akan dengan seterusnya. Baiklah, itulah jawaban kami. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami kembalikan kepada Ibu Guru. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Hai. Hai, halonya semangat. Pas jawab pertanyaannya diam-diam. Udah diingatkan kembali, ya jawab aja semampu dan sebisanya. Gak usah nganggur. Yang namanya diskusi nanti kalau salah, ibu perbaiki. Untuk yang sudah tampil, ibu ucapkan terima kasih atas keberaniannya. Kita beri aplaus dulu untuk yang sudah tampil. Sudah bagus jawaban dari kelompok penyanyi tadi. Hanya saja mungkin ya kurang dijelaskan apa yang ditanya sama temannya. Seperti janji ibu tadi, ya sebelum pulang akan ada tes untuk individu. Ya, apa yang disampaikan sama teman kamu udah benar. Ada 4 poin pentingnya tadi. Nah, sekarang ibu mau tanya, contoh masing-masingnya apa tadi? Bidang politik dan hukum gambar apa tadi? Gambar? Pemilu. Berarti salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah apa? Pemilu. Kalau yang kedua di bidang sosial budaya, menari, ada orang menari di sana. Artinya di sana mempelajari budaya daerah. Ya, di bidang sosial budaya. Kemudian di bidang ekonomi, apa tadi? Koperasi sekolah. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan, apa contohnya tadi? Kamling atau ronda. Dan paham itu? Oke, baik. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kedaulatan. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah mengikuti proses pembelajaran ini. Kemudian mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita mulai dengan berdoa dan kita akhiri dengan bersyukur. Dimulai, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak.